Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Saya percaya yang menjadi doa kita, harapan kita hari-hari ini adalah kita bisa hidup sehat, tetap semangat dan diberkati Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa saya katakan hari yang luar biasa? Karena hari ini adalah hari Pentakosta. Jadi kalau hari ini pas hari Pentakosta, jatuhnya hari Minggu itu bukan kebetulan. Ada banyak orang bertanya, apa yang dimaksud dengan hari Pentakosta? Nah kita buka Bapak Ibu Alkitab kita pagi ini. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Apa itu yang dimaksud dengan hari Pentakosta? Kisah Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Namanya adalah Loteng Yerusalem. Itu adalah Pentakosta yang pertama. Dan Pentakosta kedua itu terjadi di tahun 1906. Tempatnya di Asasusah Street. Dipelopori oleh William Seymour. Dan kita meyakini ada yang namanya Pentakosta ketiga. Ada yang bertanya kapan? Inilah waktunya hari-hari ini. Kita percaya sebelum Tuhan datang kedua kali menjemput kita akan terjadi sebuah kebangunan rohani yang besar. Amin. Ayat kedua dikatakan di sana, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Salah satu tanda orang Kristen dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berbahasa roh. Dia berbahasa lidah. Bahasa rohnya, bahasa lidah itu sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Artinya Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa minta seperti yang kita mau atau kita buat-buat atau kita karang-karang. Yang kedua Bapak Ibu yang kita perlu pahami, ketika kita berbahasa roh Bapak Ibu, Alkitab berkata kita sedang membangun diri sendiri. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, ini hal yang penting. Salah satu tanda, jadi ada banyak tanda kepenuhan Roh Kudus, di mana Roh Kudus memenuhi hidup seseorang. Nah salah satu tandanya adalah dia berbahasa roh, berbahasa lidah. Dan yang kedua kebenarannya, ketika kita berbahasa roh atau berbahasa lidah Bapak Ibu, kita sebenarnya sedang membangun kehidupan kita sendiri. Bukan membangun kehidupan orang lain. Di mana ayatnya kita buka? Di dalam Korintus. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi jelas Bapak Ibu, jadi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita berbahasa lidah atau berbahasa roh sesuai di mana Roh Kudus memberikan bahasa itu. Nah ketika kita menggunakan bahasa roh itu Bapak Ibu, kita perlu sadar kita sedang membangun kehidupan kita. Bukan kehidupan orang lain. Ada yang bertanya kepada saya, Pastor Bambang, apakah setiap orang Kristen hukumnya wajib, harus mutlak dipenuhi Roh Kudus? Jawabannya iya.
Karena Bapak Ibu jujur kita nggak mungkin bisa sanggup bertahan menghadapi badai tantangan hari-hari ini tanpa Roh Kudus memenuhi hidup kita. Bapak Ibu setuju? Karena dengan Roh Kuduslah kita mampu sanggup, bahkan sampai saat ini kita ada. Itu semua karena Roh Kudus yang memampukan kita, yang menolong, yang memimpin kehidupan kita. Nah, pagi ini Bapak Ibu di hari Pentakosta yang saya mau sampaikan, ketika kita penuh Roh Kudus, bukan hanya kita membangun hidup kita, membangun diri kita, tapi juga kita harus membangun kehidupan orang lain. Artinya bagaimana hidup kita jadi berkat, jadi kesaksian sehingga nama Yesus dimuliakan. Amin. Nah, kita melihat ayatnya Bapak Ibu, di dalam kitab Kisah Rasul pasal pertama, ada dua hal minimal. Ada banyak hal, tapi minimal dua hal yang kita lakukan ketika Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup saya dan saudara. Kisah Rasul pasal pertama yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini yang pertama kebenarannya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ini poin yang kedua. Ingat Bapak Ibu, jadi saksi bukan jadi sakti. Ya, banyak orang ketika penuh Roh Kudus, dia bukan jadi saksi, hidupnya malah jadi ngaco. Kenapa? Jadi sakti, jadi hebat. Orang penuh Roh Kudus bukan berarti hidupnya lebih baik dari orang yang belum penuh Roh Kudus. Jangan salah Bapak Ibu. Kita terima baptis Roh Kudus, kita menerima kepada Roh Kudus, itu anugerah yang Tuhan beri. Pemberian yang free. Ya, cuma-cuma gratis, tapi ingat, bukan murahan. Ya, jangan kita anggap yang namanya gratis itu murahan. Kenapa diberikan dengan cuma-cuma? Karena kalau disuruh beli, disuruh bayar, tidak ada yang mampu sanggup membeli dan membayarnya. Makanya anugerah itu, kepenuhan, baptisan itu diberikan karena anugerah Tuhan. Ya. Nah, dikatakan di sana apa? Kita menjadi saksi di Yerusalem. Itu dimulai. Yang kedua, di seluruh Yudea. Yang ketiga, Samaria. Dan yang keempat, sampai ke ujung bumi. Ini yang saya mau sampaikan, bagaimana Bapak Ibu ketika saya dan saudara, kita semua orang percaya, dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka minimal ada dua hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita hidup dalam kuasa Tuhan. Gimana ayatnya Bapak Ibu? Kita buka Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 3, ayat 2 sampai dengan ke-8. Di situ ada seorang laki-laki, jenis kelaminnya jelas, lumpuh sejak lahir, kondisinya jelas, lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Minimal dapat uang, saudara. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Ayat ke-7. Lalu ia memasang tangan kanan orang itu. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu lihat. Saya percaya Bapak Ibu sebelum Petrus dan murid-murid Yesus yang lain penuh Roh Kudus, saya percaya Bapak Ibu bahwa Petrus pernah berjumpa dengan orang ini. Bapak Ibu setuju? Pasti. Kenapa saudara? Karena orang ini ditaruh tiap-tiap hari di depan pintu gerbang bait Allah, gerbang indah. Tiap-tiap hari untuk apa? Minta sedekah. Kenapa? Karena orang ini lumpuh sejak lahir. Jadi harapannya minta kemurahan orang sedekah.
Saya percaya pertemuan Petrus dengan orang ini bukan sekali dua kali, mungkin sudah sering kali. Tapi Petrus tidak buat apa-apa. Lihat Bapak Ibu, ketika Petrus penuh dengan Roh Kudus, dia baru berbuat sesuatu. Kenapa? Ada power, kenapa? Ada kuasa. Yang selama ini berjumpa dia nggak bikin apa-apa. Tapi sekarang Petrus berkata, lihat padaku. Aku nggak punya apa-apa, tapi yang aku punya, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus, bangkit berjalanlah. Ada kuasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mari, kalau kita yang mengatakan sudah penuh Roh Kudus, pertanyaannya, ada nggak kuasa ini dalam hidup kita? Ingat Bapak Ibu, ketika ada kuasa, mujizat terjadi bukan untuk kesombongan. Bukan untuk kemegahan diri kita. Tapi itu untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di surga. Dan kita melihat saudara ketika orang lumpuh ini berjalan, saudara dia bangkit, dia berjalan, dia memuji Allah. Artinya dia memuliakan Bapa di surga. Jadi tanda orang penuh Roh Kudus, dia harus hidup dalam kuasa. Saya tunjukkan lagi ayatnya Bapak Ibu. Ya, Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Kalau itu orang lumpuh bisa sembuh. Lumpuh sejak lahir, artinya dia tidak pernah tahu bagaimana berjalan. Tapi dia bisa tahu berjalan karena kuasa Tuhan. Kisah Rasul 3 ayat kedua. Di situ ada seorang laki-laki. Kisah Rasul pasal 5 maksud saya saudara. Ya. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ini kuasa yang Petrus miliki ketika dia penuh Roh Kudus. Dia bilang berkata kepada Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Mengapa hatimu dikuasai iblis? Luar biasa saudara. Dan kalau kita baca selanjutnya, bagaimana Ananias dan Safira, istrinya yang awalnya punya maksud baik, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi karena hatinya tidak beres, dia menahan sebagian, dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Yang awalnya dimulai dengan hal yang baik, tapi diakhiri yang tidak baik. Tragis, kenapa? Dia mendustai Roh Kudus, dia mendustai Tuhan. Dia membohongi Petrus, ditanya apakah semua? Dia berkata ya semua, semestinya dia berkata dengan jujur. Kenapa saudara dia harus bohong? Dan tragisnya Bapak Ibu, Ananias dan Safira harus mati. Kenapa saudara? Karena membohongi Petrus. Kok bisa begitu demikian? Karena Petrus punya kuasa. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen yang penuh Roh Kudus, tandanya pertama dia berbahasa roh, berbahasa lidah. Untuk apa? Membangun dirinya, memberikan kekuatan. Bapak Ibu kalau kita udah lemah, udah gak kuat, udah gak berdaya, bahasa yang paling kita bisa ucapkan apa Bapak Ibu? Yang pertama, menangis. Bapak Ibu setuju? Nggak ada lagi bahasa yang lain. Beban berat, kita nangis, nggak bisa ngomong. Yang kedua, kalau kita udah pada Roh Kudus, kita mulai berbahasa roh. Artinya diri kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk diri sendiri. Tapi yang kedua, saudara, kita ketika Roh Kudus, kita harus membangun kehidupan orang lain. Hidup apa? Dalam kuasa. Nah, kuasa ini untuk memberkati banyak orang. Loh, mungkin pagi ini Bapak Ibu berkata, kenapa Ananias Safira mati? Karena dia nggak mau bertobat. Karena dia tidak mau jujur. Nah, siapapun Bapak Ibu pagi ini, kalau kita merasa hidup kita nggak beres, kita nggak bertobat, hati-hati Bapak Ibu. Pagi ini saya tidak sedang bernubuat. Kenapa? Ada kuasa yang bekerja. Nah, ini harus menyertai hidup kita. Tanda-tanda ini harus menyertai kita. Ada banyak orang, Bapak Ibu, bertanya kepada saya, Pastor, bukankah Yesus berkuasa? Kenapa? Kita udah doa puasa, doa syafaat. Yang berdoa bukan hanya pendeta-pendeta Indonesia, tapi seluruh dunia. Tanpa bersepakat berdoa buat COVID-19 untuk berakhir selesai. Kenapa sampai pagi ini, hari ini belum selesai?
Apakah kuasa Tuhan nggak bekerja? Apakah Yesus nggak berkuasa? Apakah doa kita nggak didengar? Jawabannya bukan. Demikian bukan. Karena apa saudara? Tuhan izinkan COVID-19 terjadi. Untuk apa? Sebenarnya Tuhan bilang gini, gua mau reset, install ulang kehidupanmu. Bapak Ibu tahu? Tahun 2019, untuk tahun 2020 jadwal saya udah teratur semuanya. Bapak Ibu tahu, sejak ada COVID, jadwal khotbah saya semuanya berantakan. Tidak ada yang khotbah. Hari ini saya bisa di sini karena COVID-19. Tuhan izinkan. Kalau nggak ada COVID, saya nggak khotbah di sini. Karena jadwal saya bukan di sini, saudara. Halo? Jadi jangan kita pernah gentar, ragu, tidak percaya akan kuasa Tuhan. Sekalipun berkata, kalau memang kamu punya kuasa, penuh Roh Kudus, berdoa supaya COVID ini selesai. Masalahnya saudara, Tuhan mengendaki, Tuhan mengizinkan. Apa kita melawan Tuhan? Nggak bisa, jangan konyol. Kita penuh hikmat. Dan kita perlu mensupport pemerintah kita yang sudah berjuang sampai pagi hari ini. Para suster, perawat, dokter, sukarelawan, tim medis. Makanya saudara, biarpun saya naik mobil seorang diri, nggak ada orang, saya tetap pakai masker. Kan nggak ada yang lihat, Tuhan lihat. Jadi sebagai orang yang percaya, kita harus hidup taat kepada kebenaran. Jadi yang pertama saudara, ketika kita penuh Roh Kudus, kita berbahasa roh, berbahasa lidah untuk membangun kehidupan kita. Yang kedua saudara, kita punya kuasa. Kuasa itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kuasa itu untuk menyatakan Bapa di surga, Yesus itu hidup dan berkuasa. Orang lumpuh sejak lahir disembuhkan. Ananias dan Safira, keraskan hati, nggak bertobat, mati saudara. Jadi pagi ini Bapak Ibu, kalau kita merasa hati hidup kita nggak beres, datang sama Tuhan, bikin beres. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ya, dikatakan apa di sana bahwa ketika kita penuh Roh Kudus, saudara, yang ketiga, kita menjadi saksi. Ini penting saudara. Jadi melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Di mana ayat kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41. Ini yang saya yakini yang namanya Pentakosta ketiga. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Luar biasa saudara. Kenapa? Perkataan yang penuh kuasa. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan kalau jemaat kita bertambah 3.000 jiwa. Saya percaya Bapak Gembala, Ibu Gembala, jemaat gereja sini pasti kebingungan. 3.000 jiwa. Berarti kita mesti bikin ibadah berapa kali ibadah saudara. Dan saya percaya, dan kita percaya. Dengan terjadinya COVID-19 yang Tuhan izinkan. Artinya gereja harus siap menangkap tuaian jiwa yang besar. Ini namanya Pentakosta ketiga saudara. Dan saya percaya. Yang tadinya orang tidak percaya, sekarang orang percaya kepada Yesus. Dan ini harus digenapi. Makanya saya tantang Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mendengarkan kebenaran firman ini, bukan saudara tahu. Orang penuh Roh Kudus berbahasa roh. Bagus, baik, membangun diri. Tapi jangan lupa yang kedua. Ketika kita penuh Roh Kudus, kita harus hidup dalam kuasa. Supaya apa? Lewat kuasa itu orang percaya kepada Yesus. Ada kuasa yang nyata. Orang lumpuh, bangkit, berdiri, berjalan. Ananias, Safira, keraskan hati, bohongi, Roh Kudus, gak bertobat, mati saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika kita penuh Roh Kudus, kita jadi saksi. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Komitmen saya, sejak terjadinya COVID, saya berkata Tuhan dimanapun saya berada, orang lihat Yesus hidup dalam hidup saya. Jujur Bapak Ibu, saya mau cerita pagi ini. Ketika awal terjadinya COVID secara manusia, saya khawatir, saya takut, stres. Kenapa? Saya adalah hamba Tuhan, murni, pendeta yang tidak punya gaji, tidak punya penghasilan.
ya hanya sebagai simatupang siang malam tunggu panggilan. Tidak punya tabungan. Saya punya anak 2, 1 istri dan 2 ibu janda. Mami saya janda, mami mertua pun janda yang saya perlu support. Dan biaya hari-hari besar. Saya bilang Tuhan ini bagaimana ceritanya. Semua jadwal di cancel, di hold semua. Tuhan bilang begini, dengar dengan baik. Kamu kan pembicara, kamu kan khotbah. Khotbah bagian kamu. Lakukan bagian kamu, aku lakukan bagianku. Makanya Bapak Ibu mendengar saya khotbah setiap hari. Jam 4, jam 5 di Facebook. Makanya sekarang saya jadi YouTuber. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di sana. Kasih lonceng, kasih jempol, like. Anda adalah orang yang diberkati dan berbahagia. Senyummu membuat dompet saya bergetar, saudara. Tiap hari saya khotbah. Yang dengar siapa? Bukan hanya orang Indonesia. Seluruh dunia. Tadinya Facebook saya tertutup. Hanya untuk kalangan tersendiri. Orang-orang yang berteman dengan saya 5.000 orang. Udah over limit. Yang waiting list itu ratusan orang untuk gabung dengan saya. Tapi saya nggak bisa bukan sombong. Udah 5.000. Jadi kalau saya terima orang, saya mesti keluarin orang. Sekarang saya publish. Jadi ketika saya on air setiap hari jam 4, jam 5 sore di Facebook, itu yang mendengar bukan hanya orang Indonesia, orang Amerika, orang Israel, orang Singapura, orang Australia, dan seluruh dunia. Dia mendengar. Berarti Bapak Ibu tahu, kerinduan saya menjadi seorang hamba Tuhan pengkhotbah keliling dunia hari-hari ini sejak COVID dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Khotbah tiap hari. Tuhan bilang lakukan bagianmu menjadi saksi khotbah. Makanya khotbah saya makin tajam. Hikmatnya makin luar biasa. Bapak Ibu tahu biasa kalau saya khotbah dari gereja ke gereja, saya hanya butuh 2-3 khotbah saya keliling dunia. Kalau khotbah tiap hari 2-3 khotbah diketawain orang. Kok khotbahnya sama? Tuhan lakukan bagiannya, saya lakukan bagian saya. Bapak Ibu, sampai detik pagi hari ini kami menikmati hidup ini, makan minum. Ada yang tanya, Pak khotbah di Facebook siapa yang kasih persembahan? Siapa yang tanggung jawab? Saya jawab dengan mantap, Bapak di surga. Lihat Bapak Ibu, makin hari makin ganteng. Ya, yang kedua, perut saya makin rata. Kemarin mertua bilang, kok lu makin langsing, puji Tuhan. Kenapa? Usia makin bertambah harus makin langsing, gak boleh makin langsung. Ya Bapak Ibu, mari pagi hari ini, biarlah hidup kita menjadi saksi bagi nama Tuhan. Ayat 47 terakhir saudara. Kisah Rasul pasal 2, 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini yang saya yakin, yang namanya Pentakosta ketiga, saudara. Akan terjadi. Kisah Rasul adalah Pentakosta pertama. Pentakosta kedua tahun 1906 di Azaza Street. Dipelopori oleh William Seymour. Dan ini harus menyertai hidup kita sebagai orang percaya. Mari pagi ini Bapak Ibu kita datang sama Tuhan. Biarlah di hari Pentakosta kita boleh mengalami kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan hidup kita menjadi saksi. Saudara, biar kalau saya cerita pagi ini bukan untuk kesombongan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah saya nggak punya penghasilan. Di tengah-tengah saya nggak punya pemasukan, tapi ajaib. Saya paling banyak memberkati orang. Ada hamba Tuhan yang memang Tuhan ingatkan, saya transfer duit. Saya lagi jalan, tiba-tiba Tuhan bilang balik. Kasih duit, saya kasih duit. Saya ke bank, BNI saudara. Saya lihat si bapak lagi merenung. Saya kasih dia duit. Kasihnya nggak dikit besar. Orang tanya, Pak lu dari mana duitnya? Saya bilang dari surga. Dari Bapak di surga. Saya beli makanan banyak bagiin orang. Beli vitamin bagi orang. Beli masker bagi orang.
Sampai orang bingung, kok bisa ya? Bisa. Makanya saudara jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Dia mampu, dia sanggup. Saudara banyak kali saya bilang begini saudara. Jangan kita batasin pikiran kita yang terbatas dengan pikiran Tuhan yang gak terbatas. Halo? Enggak akan bisa nyambung. Bagaimana nyambungnya? Percaya. Pasti nyambung. Orang saya di rumah. Pak Wira telepon, ada di mana Bos? Di rumah. Di rumah saja. Khotbahnya di mana? Di rumah. Sendirian. Bapak Ibu buka. PS Bambang Irawan atau PDT Bambang Irawan. Khotbah saya begitu banyak. Puluhan, lagi ratusan. Tiap hari on air di rumah saja. Orang datang bawa buah, bawa duit. Halo? Sampai istri anak bilang, bingung ya, ajaib Tuhan. Ya, ada yang minta nomor rekening. Saya bilang, jujur Pak, Bu, maaf, saya sungkan untuk nolaknya. Ada orang minta alamat rumah, suruh karyawannya. Datang, saya pikir ngantar barang. Enggak taunya duit segepok. Kalau sekarang saya bagi-bagi. Saudara alami kuasa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di hari-hari ini. Penuh Roh Kudus untuk membangun diri kita. Yang kedua, kita penuh Roh Kudus supaya kita punya kuasa. Kalau kita nggak ada kuasa, hidup kita jadi bulan-bulan dunia. Hidup kita jadi bulan-bulanan setan, si iblis. Tapi dengan kuasa, nama Yesus dimuliakan. Yang ketiga, yang terakhir, penuh Roh Kudus supaya apa? Kita menjadi saksi. Dimanapun kita berada. Ayo, muliakan nama Tuhan. Saya punya teman seorang hamba Tuhan Papua, dia bilang begini, kesaksian sederhana. Ketika Tuhan ingat orang itu, Tuhan bilang kasih duit, transfer, jangan bilang gini, apa iya ya? Jangan, pasti batal. Makanya ketika saya naik motor, naik mobil, Tuhan bilang balik, berhenti, saya kasih. Kenapa saudara? Yang kedua, yang ketiga, udah pasti gagal. Yang pertama itu kebenaran saudara. Biar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ayo pemusik boleh ke depan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari kita berdiri datang sama Tuhan, saudara. Angkat kedua tanganmu, tinggikan dia. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, refnya saja. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, biar Kudus mengalir memenuhi setiap hidup kita. Orabashikara lalama, kita cara bahasat ya lalama. Katakan sekali lagi, mengalirlah Roh Kudus. Amin, amin Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Dengan lembut, datang dengan jujur dan terbuka. Akui yang kita perlu akui. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit daripada kematian. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Supaya dengan kita penuh Roh Kudus, kita diberikan kekuatan. Karena ketika kita berdoa dalam bahasa roh, dalam bahasa lidah, Alkitab berkata dia membangun dirinya.
Ada kekuatan baru yang Tuhan beri. Kalau hari-hari engkau merasa lemah, engkau yang sudah penuh Roh Kudus, mari berdoa dalam bahasa roh. Engkau yang belum penuh Roh Kudus, minta supaya diberikan baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus saat ini. Roh Kudus memenuhi hidup kita dengan tujuan supaya kita hidup dalam kuasa. Supaya nama Yesus dimuliakan hidup kita. Kita penuh Roh Kudus supaya kita menjadi saksi. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Seperti Kisah Rasul. 3.000 jiwa bertobat, dibaptis. Bahkan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Itu adalah Pentakosta pertama. Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan saya percaya ini Pentakosta ketiga. Ada tuaian jiwa yang besar. Pas terjadi. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Kami meresponi firman-Mu pagi ini. Yang sangat memberkati kami. Setiap kami mendengar kebenaran-Mu. Kebenaran memberikan kemenangan, kemerdekaan, pemulihan, kesembuhan buat setiap kami. Lawat setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Biarlah Pentakosta ketiga yang terjadi hari-hari itu dalam kehidupan kami. Nama Yesus yang tinggikan. Nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih buat berkat-Mu, lawatan-Mu pagi ini. Buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan. Nyatakan syukur-Mu pagi ini. Uralala lama-lama. Terima kasih. Siakatara lama-lama. Hekatara lama-lama sande. Hupapara lama-lama. Lawat Tuhan. Lawat umat-Mu. Lawat setiap kami Bapa. Sikatalalalalalalama. Uralabalama sikatalalalama hutalala. Penuh dalam nama Yesus. Terima alami. Dalam nama Yesus. Bila hadirat Tuhan mengurapan dan turun. Dalam nama Yesus. Oh pakarala bahasa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi ini kami disegarkan Tuhan. Kami diyakinkan, kami diteguhkan bahwa Yesus Tuhan yang kami sembah adalah hidup Allah Tuhan yang benar, yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan.